Drama ini mengisahkan tentang seorang wanita bernama Yongsun yang bekerja di toko pakan ternak. Tak jarang dia juga selalu dikasih oleh-oleh dari para pelanggannya. Suatu hari Yongsun dilamar oleh Choi Hae-sik, seorang pengusaha peternakan babi. Dia memberikan mahar seekor anak babi yang digantungkan cincin emas di lehernya. Tak diduga anak babi itu kabur dan membuat kekisruhan. Nah, karena peristiwa itu sehingga orang-orang sekitar jadi mengetahui rencana lamaran Pak Choi pada Yongsun. Dengan tangan gemetaran, Pak Choi memasangkan cincin di jari Yongsun. Walau sempat terjadi kekacauan, lamaran itu pun berhasil dilakukan. Beberapa bulan berlalu, Yongsun pun hamil. Sampai suatu hari Pak Choi mendapat kabar jika peternakannya akan dilewati obor olimpiade, sehingga peternakan miliknya harus digusur. Karena pengusiran ini menyebabkan mereka jadi bertengkar. Seseorang bernama Song berpura-pura membantu Pak Choi dengan memukuli anak buahnya. Dia yang pintar berbicara berusaha mempengaruhi Pak Choi dengan cara lunak, tapi Pak Choi tetap menolaknya. Malam harinya peternakan babi itu pun terbakar, sehingga membuat pasangan suami istri itu pun menangis. Seorang warga menceritakan bahwa dia melihat beberapa orang pekerja konstruksi di sekitar peternakan, dan tiba-tiba api pun membakar peternakan. Informasi ini diperkuat dengan Yongsun yang menemukan puntung rokok impor, sehingga Pak Choi jadi yakin bahwa merekalah pelakunya. Di acara persidangan, rokok dijadikan alat bukti utama. Ternyata Song yang selalu membagikan rokok sengaja memberikannya pada orang lain termasuk kepala desa. Jika kasus ini muncul, tak hanya dia pemilik rokok itu. Salah satu yang terkena fitnah adalah orang bernama Kim yang bekerja di real estate. Singkat cerita, Pak Choi kalah dalam persidangan. Pak Choi mendapatkan bukti baru dari seseorang bernama Sang Seo. Dia telah membuat laporan palsu saat di pengadilan karena dibayar oleh si pelaku. Jaksa bernama Tae-so menjadi khawatir saat Pak Choi mengancamnya akan melaporkannya pada media. Selain itu, perusahaan konstruksi Yongra selalu ada kasus pembakaran saat mereka berselisih dengan warga. Karena adanya bukti baru, Pak Jaksa akan mengajukan banding. Setelah Pak Choi pergi, Pak Jaksa langsung menghubungi seseorang. Dalam perjalanan pulang, Pak Choi dihadang dan dibunuh dengan cara digantung agar seolah-olah dia bunuh diri. Karena Pak Choi tak pulang-pulang ke rumah, membuat sang istri jadi gelisah. Di rumah sakit, Yongsun melihat jasad suaminya sudah tak bernyawa. Tentu saja membuatnya bersedih. Esok harinya, si jaksa Tae-so mendapatkan uang suap. Yongsun menemui jaksa Tae-so dan menceritakan jika kematian suaminya tak wajar. Karena dia berencana akan bertemu dengan media televisi dan wartawan untuk mengadukan kasusnya. Tae-so yang telah menerima suap jadi tak berpihak lagi padanya. Dia berbohong dan memberikan kesaksian palsu pada Yongsun. Agar dapat dipercaya, dia pun memberikan buku tabungan milik suaminya. Yongsun terasa berat dalam hidupnya setelah ditinggalkan suami dalam keadaan hamil. Setelah mendapat tawaran, Yongsun pindah ke desa lain. Guna membangun kehidupan barunya, dia mendirikan peternakan babi melanjutkan usaha suaminya. Masalah baru pun muncul di mana warga sekitar tak terima jika kampung mereka terdapat peternakan babi. Awalnya warga protes, tapi mengetahui pemilik peternakan babi itu Ahjuma yang sedang hamil, mereka pun membatalkannya. Tapi karena desakan warga dan adu mulut, sehingga emak-emak itu pun bertengkar. Keributan mereka terhenti di saat Yongsun tiba-tiba akan melahirkan. Tentu membuat warga desa jadi panik untuk menolongnya. Singkat cerita, Yongsun pun melahirkan bayi laki-laki. Dia diberi nama Kang Ho. Rupanya tetangganya yang juga sedang hamil tiba-tiba melahirkan sehingga mak berang mengeluarkan 2 bayi di hari tersebut.
Bayi kedua ini seorang wanita bernama Lee Mi-jo. Ini sebuah petanda jika mereka melahirkan di rumah, hari dan jam yang sama. 진짜 너무한다. Beberapa tahun kemudian, kedua anak ini menjadi seperti saudara, mereka pun satu sekolahan. Mi-jo sering membela Kang Ho di saat teman-teman membulinya. Sampai suatu hari, sang ibu memukulinya karena anaknya berkelahi. 돼지먹이는 집에서 소똥 냄새가 나. 배부르면 잠만 오고 집중 안. Kedekatan Kang Ho dan Mi-jo membuat Sam-sik iri. Dia yang kesal mengunci pintu ruangan di saat mereka sedang berduaan. Hingga larut malam, orang tua mereka mencarinya. Saat itulah Sam-sik pergi ke sekolah untuk membuka pintu gudang tersebut. Di dalam gudang, Mi-jo tersedak permen sehingga Kang Ho menolongnya. Saat itulah orang tua mereka melihat dan terjadi kesalahpahaman. Hari ujian pun tiba. Kang Ho disambut Mi-jo. Setelah memberikan semangat terhadap Kang Ho, mereka pun berpisah. Namun Mi-jo mengalami kecelakaan, dia tertabrak sepeda motor. Kang Ho yang mengetahui peristiwa tersebut menolongnya. Karena Kang Ho membawanya ke rumah sakit sehingga dia tak mengikuti ujian sekolah. 야, 괜찮아. 괜찮아. 돼지똥물 한 바가지 맞아야 나갈래? Sesampainya di rumah, Kang Ho diocehi ibunya. Dia kecewa karena Kang Ho mengorbankan masa depannya demi orang lain. Kang Ho membela diri jika dia tak ingin berbuat jahat seperti orang lain yang telah membunuh ayahnya. 아빠가 억울해서 죽은 게 그게 내 탓이에요? 네 아빠가 왜? 뭐 때문에 억울해서? Suatu hari Kang Ho telah menjadi jaksa. Dia menangani kasus di mana seorang pegawai tewas karena kecelakaan kerja. Bukannya menuntut perusahaan utama, tapi malah mengkambing hitamkan Park Seo yang bekerja sebagai subkontraktor sebagai terdakwa. Kang Ho meminta hakim untuk menuntut terdakwa dengan penjara 3 tahun. Selesai sidang, istri korban menemuinya dengan memberikan bukti baru bahwa suaminya tak bersalah. Bukti ini tak diberikan ke pengacaranya karena pengacara suaminya telah bersekongkol dengan pihak 왜 이 kontraktor. 중요한 증거를 변호사가 아닌 저한 쉽지 않으셨을 텐데 용기 내주셔서. Esok harinya, Kang Ho menemui Direktur Song, si pemilik kontraktor Wobyok. Dalam pertemuan itu, Direktur Song sedang mengoceh-ngoceh karena diserang isu skandal menjelang dirinya mengikuti pileg. 얼마 하면 대선인데 저거 찍어도 꼭 밑에서 찍고 지랄이고 지랄. Dia meminta Kang Ho untuk membantunya. Kang Ho terpengaruh dengan kebaikannya. Karena kedekatan mereka, Kang Ho meminta agar dirinya dianggap sebagai anaknya. Ketua Song mengajari Kang Ho bahwa hidup seperti bermain baseball, di mana harus mengetahui kapan harus berhenti dan berlari. 아버지라 해라. Saat kembali ke kantornya, seorang pendemo meminta tolong padanya agar dapat membebaskan anaknya. Sayangnya Kang Ho kini berubah dan tak memihak pada keadilan. Begitu juga saat sang ibu menelponnya, dia tak mau menerimanya. Waduh, anak durhaka. Sang ibu mengirimkan makanan untuknya, namun karena sang bo tak mau menemuinya, sehingga makanan itu hanya dititipkan kepada satpam apartemen. 아직 안 들어왔어요? 잔만이라도 꼭 좀 전해주세요. Suatu hari mantan kepala jaksa Tae-soo memberikan ceramahnya di hadapan para hakim dan jaksa. Setelah acara itu selesai, Kang Ho diperkenalkan dengan jaksa Tae-soo sebagai mahasiswa terbaik di kampusnya. Saat melihat putri Tae-soo yang unyu-unyu bernama Oh Ha-young, membuat Kang Ho matanya hampir saja loncat. Sehingga dia menguntitnya sampai ke diskotik agar dapat mendekati putri Tae-soo. Walau dengan cara yang menjengkelkan, dia melakukan pemeriksaan pada tas Ha-young bahkan merusaknya dengan dalih menyimpan narkoba. Setelah tak mendapatkan bukti, Oh Ha-young menampar Kang Ho dan memaki-makinya. 그러니까 전 고검장님 딸이에요. Tak terima dihina Ha-young, dia menemuinya kembali dan membelikan tas pengganti. Tapi rupanya dia hanya ngeprank saja. Dengan alasan ayahnya orang terhormat, jadi harus memakai barang-barang sederhana agar tak mendapat sorotan publik. 근데 오하영 씨가 그런 비싼 가방 들고 Dengan berjalannya waktu, kini Ha-young dan Kang Ho menjadi teman dekat. Ha-young memperkenalkan Kang Ho pada orang tuanya di saat ayahnya ulang tahun. Ternyata ayahnya yang mantan kepala jaksa tak menyetujui hubungan mereka.
karena dia telah menjodohkan dengan seseorang. Dia memberikan waktu seminggu agar memutuskan hubungan dengan anaknya. Kang Ho menolak saat Hayong menemui di apartemennya, sementara makanan yang dikirim ibunya pun tak dimakannya. 나 오빠 생일 선물도 사왔는데. Di bagian lain, jaksa Tae-so yang kucing dapur menggoda sekretaris bernama So-hyun yang sengaja diumpan ketua Song, guna mencari tahu kelemahannya. Kang Ho mendapatkan bukti hasil tes DNA di mana So-hyun sedang mengandung anak Tae-so dari hasil hubungan gelapnya. Tentu saja Song begitu senang mendapatkan laporan tes tersebut, karena perangkapnya berhasil untuk membuat Tae-so bertekuk lutut padanya. Tae-so sendiri belum mengetahui kehamilan itu. So-hyun berhenti bekerja setelah mengetahui dirinya hamil. Sakit hati Kang Ho terhadap Tae-so dikarenakan dia harus memutuskan Hayong yang baru saja menjadi 저를 pacarnya. 들이신 이유가 이거 아니었습니까? 저를 진짜 아들로 받아주십시오. Itu sebabnya dia membocorkan kehamilan ini pada ketua Song. Ini salah satu rencananya agar Song mau mengakui Kang Ho sebagai anaknya di mata hukum sebelum menikahi Hayong. Dengan begitu mereka tak akan saling mengkhianati satu sama lain. 다른 아버지를 찾아봐야죠. 지금 버리는 애비는 Direktur Song yang licik berpura-pura mengeluh pada Tae-so karena perbuatannya sehingga dia harus kehilangan sekretarisnya. Song menyuruh Tae-so agar bertemu Kang Ho dan mengajaknya agar berpihak pada mereka. Merasa terjebak dengan permainan Song membuat Tae-so tak punya pilihan. Song menyarankan agar segera menyingkirkan sumber masalah daripada harus menghancurkan bukti tes DNA. 삼시장과 최강호 제 호적에 올리. Kang Ho yang telah terpengaruh ketua Song secara tega membunuh istri dan anak Pak Seo yang tertidur di dalam mobilnya dengan mencemplungkan mobilnya ke pinggir sungai. Permintaan Kang Ho menjadi anak angkat Direktur Song disetujuinya. Kini dia hanya perlu meminta persetujuan sang ibu guna memutuskan hubungan darah dengannya. Awalnya si ibu mengira jika kedatangan anaknya untuk menengoknya. Namun dia harus menerima kenyataan pahit bahwa anaknya malah ingin memutuskan hubungan sebagai anaknya dan pergi begitu saja setelah ibunya menandatangani surat persetujuan adopsi. 저 지금까지 저를 키워주신 송 회장님 양자로 누가 널 키워? 양자라니? Sebagai imbalan, Kang Ho hanya meninggalkan beberapa koper tas untuknya. Walau sakit hati, sang ibu masih memberikan makanan kesukaan anaknya dan menaruhnya di dalam mobil. Dalam perjalanannya, Hayong mengeluh karena bau masakan yang dibawakan ibunya. 냄새 때문에 멀미나. Tak mau ambil pusing, Kang Ho menghentikan mobil dan membuang makanan tersebut. Saat melanjutkan perjalanan, Hayong menyupiri mobilnya. Karena bau masakan tadi masih melekat di dalam mobil, dia membukakan kaca jendela mobilnya. Rupanya Slayer yang dipegangnya terlepas dan terbang keluar jendela, hingga Hayong meminggirkan mobilnya guna mengambil Slayer miliknya. Namun kejadian tak diduga terjadi di mana sebuah truk yang melintas dan langsung menghantam mobilnya di mana Kang Ho masih tertidur di dalamnya. Hal ini membuat Hayong berteriak histeris. Hingga malam harinya polisi baru dapat mengevakuasi Kang Ho dan membawanya ke rumah sakit. Walau sang ibu telah dikecewakan olehnya, dia tetap menjenguk anaknya di rumah sakit. Sang ibu teringat di masa lalu di mana anaknya memang terlalu dikekang oleh ibunya. 공부해. Makan dibatasi dan tak boleh nonton televisi. 배부르면 잠아. Dia hanya diharuskan belajar dan belajar. Hal ini menjadi pemicu kekesalan dan memberontak pada ibunya. Mengetahui Kang Ho kecelakaan, Direktur Song menjenguknya. Dia terheran mengapa dia repot-repot menemui ibunya guna mendapatkan persetujuan adopsi tersebut. Padahal bisa dilakukan dengan memalsukan dokumen. 도로에 CCTV가 천지백간이. Ketua Song pun baru mengetahui jika truk yang menabraknya itu tak terdaftar dan telah terbakar, sehingga polisi tak menemukan sidik jari pengemudi. 딸내미는 어쨌댔는고? Pada bagian lain, Oh Ha-yong jadi trauma dan merasa bersalah. Tetapi ayahnya malah memujinya karena telah mengikuti perintahnya. Ternyata Ha-yong dengan sengaja memberikan obat tidur ke dalam botol minumannya di saat Kang Ho membuang makanan yang diberi ibunya. Sehingga Ha-yong yang menyupirinya. Dia juga sengaja membuang syal agar terhindar dari tabrakan mobil yang sudah direncanakan. 가방이
죽었다는 건 난 죽었다는 거잖아요. 네, 송 회장님. Ketua Song masih belum curiga jika ini perbuatan musuh dalam selimut. Dia masih berkomunikasi dengan Tae-so. 양손이 찾아와. Pertemuan Mijo dan Samsik tak mengenakan, di mana Samsik menguntitnya sehingga membuat Mijo ketakutan dan memukulnya dengan botol. Samsik teringat jika Mijo dulu bercita-cita ingin membuka salon kuku. Itu sebabnya dia dapat menemukan alamatnya. 오겠잖요. 여기요. Saat Kang Ho tersadar dari pingsannya, dia ketakutan saat melihat ibunya. Menurut dokter, Kang Ho harus menjalani rehabilitasi agar sembuh dari kelumpuhannya. Selain itu, dokter memberitahukan ada luka pada otaknya. Penyakit ini dinamakan amnesia mundur, di mana dia hanya akan mengingat masa kecilnya sampai berusia 7 tahun. 7세요? 아니 뭐 이게 꼭 그렇다라기보다는 Seorang bule Depok bernama Andrea asal Kanada bekerja dengan kepala desa untuk mengurusi peternakan babi. 안드리야? 네. 이러면 안. Kang Ho yang telah terkena karma hanya bisa tertidur di ranjangnya. Dia tak bisa mengerjakan apapun. Ibunya menjadi kesal di saat Kang Ho tak mau makan. Dia beralasan karena dia telah kenyang. Itu pesan ibunya jika makan tak boleh banyak-banyak karena akan membuat dirinya mengantuk dan tak akan dapat belajar. Mendengar ucapan itu membuat sang ibu menangis. Pada bagian lain, orang-orang suruhan Ketua Song dapat menemukan supir truk yang telah menabrak mobil Kang Ho. Sayangnya supir itu tewas, sehingga Ketua Song kehilangan jejak guna mencari pelaku utamanya. 시키다. Tae-so terkejut mendengar teriakan putrinya. Dia trauma dengan pakaian yang berhubungan dengan masa lalu sebelum kecelakaan itu terjadi. Sang ayah menyuruh istrinya untuk membuang semua baju-bajunya. Sementara Kang Ho kini menjadi bocah kembali. Dia hanya ditemani film kartun dan robot-robotan mainannya. 엄마, 손 올라왔어요. 엄마. Setelah mengikuti rehabilitasi, kini Kang Ho dapat menggerakkan tangannya. Sehari-harinya Kang Ho seperti bocah idiot di mana dia bermain dengan kedua anak Mijo. Ibunya memberitahukan jika Kang Ho kini berusia 35 tahun. Namun karena sakit dia kini bertingkah kembali seperti anak berusia 7 tahun. Walau begitu ibunya selalu membesarkan hatinya. Ada banyak orang yang ingin kembali seperti masa kanak-kanak. 나도 그래. 다시 돌아가고 싶어. Mijo yang terkena tipu oleh temannya sendiri kini harus mengalami kesusahan. Dia teringat masa lalunya di mana saat bertemu kembali dengan Kang Ho saat sedang berada di sebuah restoran seafood. Saat itu Kang Ho bekerja paruh waktu di resto tersebut. Namun Mijo tak punya cukup keberanian untuk menemui di kampusnya. Karena dia masih trauma jika mengingat di masa lalu saat dirinya akan mengikuti ujian dan dia mengalami kecelakaan. 망쳤는데 또 뭘 망치? Hari itu Kang Ho berpamitan untuk berhenti dari pekerjaan paruh waktunya. Si ibu merasa sedih karena mereka sudah menganggap Kang Ho sebagai anaknya. Tapi demi masa depan yang sukses menjadi jaksa, dia merelakan kepergiannya. 감사합니다. Kepergian dari resto tersebut langsung ditemui oleh Mijo. Mereka kini tinggal bersama. Mijo yang bekerja di salon kuku dan Kang Ho yang masih kuliah di Fakultas Hukum. Sampai suatu hari Kang Ho dapat menyelesaikan kuliahnya. Mereka berjanji untuk hidup bersama selama-lamanya. 너랑 오래오래 같이. Lamunannya tersadar sampai Kang Ho tiba-tiba menghilang darinya. Mereka membawa Kang Ho untuk mengikuti kembali program rehabilitasi. Saat Kang Ho sedang rehabilitasi, si ibu merasakan sakit pencernaan hingga dia mencari obat ke apotik di sekitar tempat tersebut. Selesai Kang Ho melakukan rehabilitasi, dia ketakutan tak menemukan ibunya. Sehingga dia berteriak dan menangis seperti bocah ingusan.
Pada bagian lain, Tae-so sedang melakukan wawancara guna mencalonkan diri sebagai presiden yang telah didukung oleh 42% masyarakat berdasarkan hasil surveinya. Entah survei beneran atau survei amplop ini. 공술의 공수고 빈손으로 가겠습니다. Ketua Song memperlihatkan rekaman ancaman istri Guman, sang supir truk yang tewas sedang protes terhadap bawahan Tae-so. Di mana setelah mendapatkan pembayaran pada rekeningnya, suaminya juga tewas dalam waktu yang bersamaan. 남편 죽었다고 연락이 왔어. Tak mau kalah, Tae-so pun membuka kartu di mana Ketua Song adalah orang yang telah membunuh ayah Kang Ho di masa lalu saat event Olimpiade itu akan berlangsung. Ketua Song teringat di mana awal bertemu dengan Kang Ho saat cucunya terkena kasus. Kang Ho lah orang yang telah membantunya. 제가 태어나기도 전에 일이라. Ibu Yong-sun tiba-tiba berhenti saat sedang mengendarai mobilnya. Ternyata seorang lelaki paruh baya yang mengemudi di belakang mobil menabraknya sehingga terjadi perang mulut. 저는 없는데. Tak sengaja akibat mobilnya yang ditabrak, koper yang pernah diberi anaknya itu terbuka dan ternyata berisi emas batangan. Rupanya si ibu tak pernah membuka tas-tas hadiahnya tersebut. Mengetahui isinya berisi barang berharga, membuat si ibu mengomeli anaknya. Dia pasti telah menerima suap saat menjadi jaksa, itu sebabnya dia bisa memiliki emas batangan. Tentu omelan ibunya kini tak nyampe dalam ingatannya. Akibat ulah kawannya, kini Mijo jadi tersangka yang terus dikejar oleh ibu-ibu rempong. Selain dia selalu dipecat dari pekerjaannya, kini dia juga dikejar-kejar oleh debt kolektor kartu kredit. 너는 전과자. Setelah merasa sehat, kini Kang Ho berjalan-jalan mengitari kampung dengan kursi rodanya. Hingga membuat susah ibunya yang mencarinya. Dia yang tersasar berada di hutan terjatuh dari kursi rodanya. Bukannya balik ke rumah, dia malah datang menemui Seojin. Tapi yang muncul malah Mijo yang sudah kembali ke rumahnya. Mereka teringat di mana saat merayakan ulang tahun selalu bersama-sama dan aktivitas sehari-hari yang selalu bersama-sama juga. Mijo tak ingin bertemu kembali dengan Kang Ho, dia menutup pintu pagarnya. Sampai akhirnya sang ibu menjemputnya dan membawa anaknya pulang. Mijo diceritakan ibunya tentang nasib Kang Ho yang seorang jaksa datang dengan calon istrinya. Namun saat kembali dia mengalami kecelakaan hingga kini kondisinya seperti sekarang. 그러지 마. 형 뭐라고 불러? Mengetahui kedua anaknya sering bermain bersama Kang Ho, Mijo melarang untuk bertemu kembali dengannya. 만나지도 놀지. Dalam perjalanan ke rehabilitasi, Kang Ho terus berusaha melatih jemari tangannya agar dapat kembali normal. Hal ini membuat ibunya senang. Kini yang dilakukannya untuk menguatkan kakinya agar segera dapat berjalan kembali. Berita mengenai pencalonan Presiden Tae-so menjadi topik utama di media televisi. Pada bagian lain, Tae-so memperlihatkan hasil rekaman tersembunyi pada putrinya, di mana Kang Ho telah membunuh wanita dan bayinya demi mendekati Haeyong. 왜 경찰에 신고하지 않으셨어요? Jika dia melaporkan kasus itu ke polisi, tentu keterlibatan ayahnya yang telah membunuh ayah Kang Ho 30 tahun lalu akan terkuak ke publik. Haeyong yang kesal dengan ayahnya, kini dia berulah di diskotik sehingga tangannya berdarah. Selain itu, dia berusaha mengacau pertemuan ayahnya dengan para pendukungnya. Reputasi Tae-so benar-benar jadi sorotan publik. 가온나 Sebagai capres, dia tentu tak ingin anaknya berulah karena akan menghalangi rencananya tersebut. 우리 외에는 외출 금지다. Putrinya mengingatkan yang bisa menjadi batu sandungan itu jika Kang Ho kembali pulih dari ingatannya. Tersadar dengan pendapat anaknya itu benar, dia menyuruh kaki tangannya untuk mencari dan membunuh Kang Ho. 정리하자. Saat ibunya pergi ke rumah kepala desa, Kang Ho ditinggal sendirian di rumah.
Orang suruhan Taeso pun tiba di rumahnya. Dia yang mengenakan jaket dan helm langsung saja mengeluarkan pisau guna membunuhnya. 누구세요? Sebelum kedatangan Kang Ho, ternyata kaki tangan ketua Song telah memasuki rumah mereka secara diam-diam untuk membantu Kang Ho jika mendapat serangan dari Taeso. Sehingga usaha membunuh Kang Ho itu gagal karena tiba-tiba munculnya kedua orang suruhan ketua Song dari dalam lemari. Sehingga pembunuh itu pun kabur dari tempat tersebut. Di tengah jalan mereka dapat menangkap pembunuh setelah motornya terjatuh. Kang Ho menceritakan pada ibunya apa yang telah terjadi di rumahnya. Cerita ini membuat ibunya ketakutan. Pada bagian lain, ketua Song marah setelah mengetahui si pembunuhnya kabur dari rumah sakit. 마, 반드시 Taeso khawatir karena menjelang pemilu tentu serangannya akan makin intensif dari orang-orang yang berusaha menghalangi pencapresannya. Mijo yang akan pergi ke suatu tempat dengan menggunakan bis. Tak terasa jika dompetnya terjatuh. Kang Ho yang melihatnya segera memungut dompet miliknya, namun karena Mijo sudah keburu naik bis sehingga dompet itu tak sempat dikembalikannya. Yongsun sedang belanja di pasar untuk membeli beberapa macam kebutuhan. Mijo tersadar dompetnya hilang setelah dia akan membayar pestisida yang dibelinya. Namun karena si penjual mengenal ibunya sehingga dia diperbolehkan ngutang dulu. Tak diduga Mijo yang iseng-iseng ngobrol bersama ibu-ibu di dalam toko itu malah mendapatkan rejeki. Dia diizinkan untuk membuka salon kuku di dalam tokonya tersebut. Setelah menemukan dompet Mijo, dia berjalan-jalan ke pasar. Tapi apa seorang pencopet telah mengambil dompet milik Mijo. Dengan refleks Kang Ho mengambil apel dan melemparkannya sehingga dompet itu pun dapat diambilnya kembali. Tapi dia yang sudah terlanjur mengambil tas dan tukang buah menuduhnya sebagai pencuri. Untunglah Mijo datang dan melihat keributan tersebut sehingga dia menolongnya. Dalam kesempatan itu Kang Ho memberikan dompetnya pada Mijo. Dia bersedia mengganti kerugian yang telah dibuat oleh Kang Ho. Tak diduga si ibu yang memang sedang belanja di pasar melihat anaknya sedang berselisih. 걔도 잘 모르면서. Singkat cerita mereka pulang bareng bersama ibunya. Setelah kejadian itu Mijo mau menerima Kang Ho kembali. 왜 가져가요? 나 당근 안 먹잖아. Untuk mendekati dan menjaga Kang Ho, kedua kaki tangan ketua Song membeli ladang jagung di sekitar kampung tersebut. Melihat tumpukan uang dalam satu tas, mereka pun terkejut karena belum pernah melihat uang sebanyak itu. Agar anaknya dapat bertahan hidup, kini Kang Ho mulai belajar untuk mengurus peternakan dan pertanian milik ibunya. 뿌리고 Namun suatu hari merebaknya virus yang menjakiti hewan telah menjadi isu kesehatan warga, di mana pemerintah membunuh semua hewan dan menguburkannya untuk menghindari penyebaran virus tersebut. Virus ini bermula dari peternakan kambing karena menurut peraturan dalam radius 3 km asal wabah semua hewan ternak harus dimusnahkan. Kepala desa dan warga desa mengkhawatirkan peternakan babi milik Ibu Yongsun yang tentu akan kena dampaknya karena harus ditutup. Bu Yongsun berteriak histeris menyaksikan semua hewan ternaknya dimusnahkan oleh petugas peternakan. Pada bagian lain, Hayong telah dijodohkan dengan seorang anak oligarki. Tak ada yang dapat dilakukan Ibu Yongsun karena semua hewan ternaknya telah lenyap di telan bumi. 이제 그만. Pemusnahan hewan-hewan ternak di desa Jori beritanya sampai juga di kota. Mereka pun membicarakannya. Mijo yang berada di sana jadi mengetahui tentang hal tersebut. Yongsun mempercayai panti rehabilitasi untuk mengurus sisa harta warisannya untuk Kang Ho. Keputusasaan Yongsun menyebabkan dia harus menitipkan Kang Ho di panti rehabilitasi. Entah apa maksudnya.
Tentu perpisahan ini membuat Kang Ho menangis karena tak ingin berpisah dari ibunya. Di saat ibunya akan berusaha mengakhiri hidupnya dengan gantung diri, Kang Ho berusaha untuk menolongnya agar hal itu tak terjadi. Sehingga dia yang lumpuh tiba-tiba dapat berdiri kembali guna menyelamatkan ibunya tersebut. Mijo berusaha menenangkan hatinya jika ibunya pasti memiliki alasan yang nanti akan dipahami pada waktunya. 분명 그럴 만한 이유가 있었을 거야. Sang ibu menjelaskan alasannya melakukan itu karena dia mengidap penyakit di perutnya yang harus dirawat di rumah sakit. Namun jika ibunya dirawat, tak ada yang mengurus anaknya. Tapi kini si ibu telah sadar jika perbuatannya ini tak seharusnya dilakukan. 무슨 생각을 한 거야? Penasaran dengan Kang Ho yang dapat berdiri, sang ibu ingin melihat anaknya melakukannya kembali. Sayangnya beberapa kali dicoba, namun Kang Ho tak berhasil untuk berdiri kembali. Merasa kecewa, dia membawa Kang Ho ke sebuah sungai dan mencemplungkannya seperti teh celup. Harapannya agar anaknya dapat berdiri kembali dalam situasi ketakutan. Walau sudah berteriak histeris guna memberikan semangatnya, tapi Kang Ho tetap tak dapat berdiri. Setelah mempelajari video tentang menangani orang lumpuh, ibunya kembali membawanya ke sungai dan mencemplungkan anaknya lagi. Dia juga mengupayakan anaknya terus berlatih berdiri di tempat rehabilitasi. Suatu hari di tempat rehabilitasi, Kang Ho dapat berdiri kembali. Peristiwa itu mengingat masa lalu di saat Kang Ho masih bocah cilik. 자식까지 좀 처리되고. Warga desa sedang bersimpati kepada keluarga Kang Ho. Mereka ingin menghiburnya karena selama ini mereka telah bersalah, pernah berdemo tentang peternakan yang dimilikinya. Dengan adanya Mijo di toko pestisida membuat para lelaki kucing dapur selalu meliriknya. Mereka berusaha untuk menarik perhatiannya. 저렇게 젊고 이쁜 아가. Warga desa membelikan kursi roda otomatis untuk kebutuhan Kang Ho. Tak ada hujan dan tak ada angin. Tiba-tiba Ibu Yongsun mendengar penyesalan dari kepala desa tentang perbuatan mereka di masa lalu dan meminta maaf padanya. Mereka terbengong saat Kang Ho keluar rumah tanpa menggunakan kursi rodanya kembali. Nah, bagaimana dengan hadiah yang telah mereka beli itu? Mereka merayakan kesembuhan Kang Ho dengan berkumpul dan memasak. Ibu Yongsun mendapat telepon dari satpam apartemen di mana Kang Ho tinggal. Dia memberikan titipan surat yang pernah diamanatkan Kang Ho untuk diberikan ke ibunya. Isi surat itu berupa ucapan pujian dan terima kasih terhadap ibunya yang telah memperhatikannya. Tetapi sang ibu merasa aneh setelah membaca suratnya tersebut karena anaknya tak pernah melakukan hal itu. Kang Ho tentu saja tak ingat apapun karena memorinya telah hilang. 미안해, 엄마. Seorang pengacara menghubungi Ibu Yongsun guna memberitahukan jika pacar Kang Ho yang pernah dibawanya itu adalah putri Taeseo yang sedang mencalonkan jadi presiden. Pengacara itu tak memberikan nomor ponselnya dan menyarankan sebaiknya tak menghubunginya karena putrinya kini akan segera menikah. Di masa lalu, Hayong sedang fitting baju pengantinnya. Sementara Kang Ho sedang menghubungi seseorang. Walau Hayong sempat menguping pembicaraannya tentang bayi, tapi Kang Ho tak menanggapinya. 지금도 충분히 예뻐. Kembali ke masa sekarang, Ketua Song merasa kecewa karena Taeseo akan menikahkan putrinya dengan anak pengusaha dan bukan dengan Kang Ho. 무슨 수로 다시 증명해내? Hari itu mereka membuat foto keluarga. Kang Ho mengusulkan pada ibunya agar mereka mereproduksi fotonya dengan memasukkan foto ayahnya. Saat membuka figura foto masa lalu mereka, ibunya menemukan sebuah flash disk yang tersimpan di balik figura foto tersebut. Ternyata isi flash disk itu mengenai aktivitas harian Kang Ho saat akan masuk ke perguruan tinggi, di mana dia berkelahi dengan seseorang. Karena merasa tak adil jika dirinya tak mendapat beasiswa.
않는 비겁한 속물들. Pada video selanjutnya, Kang Ho kecewa karena ditolak pengadilan. Dia tak dapat melihat surat keputusan pengadilan tentang kasus ayahnya. 하시면 저희도 어쩔 수 없. Dan video tentang wisuda saat lulus dari kampusnya. 숨기고 국가에 봉사할 Usaha Kang Ho untuk menyelidiki kematian ayahnya yang diduga dibunuh seseorang. Dia mengincar jaksa Taeseo yang diduga telah tak adil dalam menangani kasus ayahnya saat itu. Sampai suatu hari dia harus meninggalkan Mijo tanpa alasan yang jelas, walau itu menyakitkan perasaannya demi untuk mendekati putri jaksa Taeseo. Malam itu Kang Ho sedang menyelidiki cucu ketua Song bernama Jaemin. Dia menyaksikan di mana Jaemin dengan tak sengaja membunuh teman wanitanya karena nggak mau diajak cucus. Mengetahui Jaemin cucu ketua Song, atasan Kang Ho tak mau berurusan dengannya. Dia meminta Kang Ho untuk menghentikan kasus tersebut. Namun Kang Ho memintanya agar kasus itu ditangani olehnya. 그러니까 그때까지 다 Hal ini 다pat mendekati ketua Song dan menyelamatkan cucunya dari kasus pembunuhan tersebut dan menjadikan orang lain sebagai kambing hitamnya. 인정하십니까? Karena itulah hubungan Kang Ho dan ketua Song menjadi dekat. Pada bagian lain, Kang Ho dapat menemui Soyun. Dia menceritakan bahwa dirinya ditugaskan untuk mengawasi tindak tanduk Taeseo, namun dia malah menidurinya hingga hamil. Itu sebabnya dia berhenti bekerja dan ketua Song berjanji akan memindahkan dirinya tinggal di luar negeri. Kang Ho bersedia membantu dan menjaganya, namun dia butuh untuk mendapatkan Taeseo dengan bantuan tangan ketua Song. Oleh karena itu dia membutuhkan dokumen rahasia perusahaannya. Dengan menyelinap, Kang Ho mengambil rambut milik Taeseo guna melakukan tes DNA untuk memastikan bayinya. 한국보다는 훨씬 안전할 겁니다. Untuk menghindari kejaran Taeseo, Kang Ho mengantar Soyun untuk pergi ke Filipina. Dengan dibantu oleh mantan bosnya pemilik resto seafood, mengantarkannya ke kapal selundupan. Setelah itu membuang mobilnya ke tepi laut. Esok harinya Kang Ho menjemput Hayong guna bertemu dengan ibunya untuk meminta persetujuan adopsi dirinya untuk menjadi anak ketua Song. 마실 거 한 잔만 주세요. Dengan berpura-pura meminta minum pada ibunya, Kang Ho menaruh flashdisk itu di dalam figura foto keluarganya. Karena jangka waktu tuntutan akan habis, kasus ayahnya tak akan bisa disidangkan kembali. Alasan utama dendamnya ini dikarenakan mereka telah menghancurkan hidup ibunya. Walau terkadang dia harus dipukuli ibunya. 어때요? 그들이 쌓아올린 Setelah mendapat persetujuan adopsi dari ibunya, kini dia akan menjadi anak ketua Song dan akan menjadi mantu Taeseo, sehingga dia dapat menghancurkan mereka hingga ke akar-akarnya. Walau tujuannya ini harus memutuskan hubungan darah dengan sang ibu, tapi setelah semuanya selesai, dia akan kembali kepada ibunya. Membaca semua kisah masa lalu Kang Ho membuat si ibu menangis. Sementara Kang Ho tak ingat sama sekali dengan apa yang telah ditulisnya. 위험한 거라고. 잘못했. Ibunya terharu karena Kang Ho mengambil resiko sendiri guna membalas kematian ayahnya. Si ibu menjelaskan bahwa balas dendam yang sesungguhnya adalah dengan melupakan semua yang telah terjadi dan tetap berbuat baik, sambil membakar semua dokumen dan flash disk miliknya. Episode 10. Kedatangan ketua Song dan kaki tangannya untuk mendapatkan bukti kejahatan mereka di masa lalu. Walau si ibu telah menjelaskan bahwa bukti itu baru saja dibakar, tapi ketua Song pastilah tak percaya. Sayangnya itu hanyalah mimpi saudara-saudara. Karena mimpi itu membuat si ibu jadi khawatir pada keselamatan anaknya, sehingga dia menyuruhnya untuk beternak saja dan hidup seperti sekarang. Dia menjelaskan kembali bahwa dirinya bukan jaksa. Dukungan warga desa padanya untuk menjadi jaksa kembali telah membingungkan dirinya. Karena ibunya menyuruhnya beternak, dia bertanya-tanya apa yang telah terjadi padanya. 무슨 일이 있었던 걸까? Ibunya akan menjodohkan anaknya dengan seseorang yang lebih baik dari Mijo. Dia meminta bantuan warga untuk mewujudkannya. Mereka lantas mendandani Kang Ho agar terlihat rapi, keren, dan unyu-unyu.
Sayangnya dari semua calon istri yang dikenalkan kepala desa, tak ada satupun yang nyangkut sama si Kang Ho. 나 그냥 엄마랑 둘이 살. Pada bagian lain, seorang bandot tua bernama Bongsu sedang berusaha merayu Mijo untuk mengajaknya ke suatu tempat. Karena Mijo tak tertarik sehingga mereka jadi bertengkar. Sampai akhirnya Kang Ho melerai keributan mereka. Serpihan-serpihan ingatan masa lalunya mulai pulih kembali. Seseorang yang mengendarai sepeda motor hampir menabrak Mijo, tapi Kang Ho dapat menyelamatkannya walau mereka berdua terjatuh. Dia yang teringat masa lalu di sekolah jadi menciumnya, dan ciuman itu dibalas Mijo. Ibunya berpura-pura tak melihat dan pergi menjauh darinya. Yongsun memberitahukan bahwa peternakan barunya ini kini milik anaknya. Mereka bersepakat saat si bule menawarkan bahwa dia punya teman untuk berkencan buta dengan Kang Ho. 가급적이면 빨리. Kang Ho masih kebingungan dengan kartu pegawai yang dimilikinya sebagai jaksa. Dari hasil identifikasi korban bahwa mayat itu bernama Sohyun, mereka meragukan jika Sohyun mengakhiri hidupnya dengan membawa uang $100.000 US. 삼천을 들고 나가서 자살을 했겠네. Kang Ho menolak tawaran ibunya untuk mengurus ternak dan segera menikah. Dia hanya ingin jadi jaksa. Hal itu membuat sang ibu memarahinya. Tapi si Kang Ho mengutarakan bahwa selama ini dia selalu mengikuti keinginan ibunya walaupun harus nyemplung ke sungai. 마음대로예요. Tapi kali ini dia memohon agar ibunya menyetujui sesuai keinginannya menjadi jaksa. Karena pengaruh Mijo yang begitu kuat terhadap anaknya, ibu Yongsun menemuinya. 곧 결혼해. Namun pertemuannya ini sang ibu meminta bantuannya agar dapat mendukung Kang Ho yang sudah mendapat calon istri seorang perawat yang bekerja di Vietnam. 베트남에서 간호학 전공. Mengetahui Kang Ho akan dijodohkan, dia teringat masa lalunya, di mana Mijo saat itu sedang hamil bayi kembar. Sehingga dia menolak cowok yang diperkenalkan temannya. Sayangnya Mijo tak memberitahukan pacarnya saat itu karena tak mau merusak rencana masa depannya. 나 더 이상 그 사람 인생만. Demi mengejar cita-cita pacarnya itu bernama Kang Ho meninggalkannya. Saat meminta bantuan di pengadilan negeri untuk mendapatkan kembali haknya, dia melihat Kang Ho yang dijemput oleh Hayong. Tentu hal ini menyakitkan buat Mijo. Kejadian ini membuat temannya menjadi ngomel-ngomel karena Mijo selama ini selalu membantunya agar Kang Ho menjadi jaksa. Sampai suatu pagi, Mijo memberikan kedua bayinya di depan pagar rumahnya dengan disertakan selembar surat untuk ibunya. Anak ini bernama Yejin dan Xiaojin. Mijo baru tersadar dengan kesalahannya. Seharusnya saat itu dia memberitahukan bahwa dirinya mengandung anak Kang Ho. 내가 잘못한 거야. Kini nasi sudah jadi bubur ayam. Rupanya ocehan Mijo terdengar ibunya. Sehingga sang ibu baru mengetahui jika kedua ayah cucunya itu adalah Kang Ho. 애비가 강호. Esok harinya Mijo membawa kedua anaknya berkunjung ke rumah Kang Ho. 여기 강호 오빠네 자리요. Di dalam rumah, Kang Ho menemui ibunya tak sadarkan diri. Sementara ada wanita bernama Hoang yang datang akan menemui ibu Kang Ho. 미주야, 엄마. Kang Ho memberitahukan kondisi ibunya sehingga membuat keduanya panik. Tapi Hoang yang memang perawat mengetahui tindakan pertama yang harus dilakukannya. Karena masalah ini membuat Mijo gagal untuk menceritakan kisah kedua anaknya tersebut. Mereka membawa ibunya ke rumah sakit. Di rumah sakit, Hoang memperkenalkan dirinya pada Kang Ho. Tentu hal ini membuat Mijo jadi sewot dah. Beberapa saat kemudian, ibu Kang Ho telah tersadar kembali. Dia diperbolehkan pulang. Hoang telah mengetahui bahwa Mijo dekat dengan anaknya, sehingga dia membatalkan rencananya untuk menerima Kang Ho sebagai suaminya. 미주는 그냥 Karena rencananya gagal untuk menjodohkan anaknya, sang ibu menemui Mijo di rumahnya untuk menegur Mijo yang telah membatalkan rencananya ini. 어디 강호 앞길을 막냐? Mengetahui anaknya sedang didamprat Yongsun, membuat ibu Mijo balik memarahinya. 막아주지도
Esok harinya Kang Ho berziarah ke makam ayahnya. Menyadari perbuatan Yongsun egois demi anaknya membuat dia menemui kembali Ibu Mijo guna meminta maaf padanya. Akhirnya mereka pun berdamai kembali. Pada bagian lain, Kang Ho meminta Samsik untuk menemui Hayong guna menunjukkan bukti kejahatan ayahnya. Awalnya Hayong tak mempercayai, namun setelah menyebut nama Kang Ho dia mempercayainya. Tak lama kemudian Samsik pun diculik dan diinterogasi oleh kaki tangan Tae-so. Namun Pak So dan kawannya yang memang berteman dengan Samsik mengetahui bahwa temannya sedang disandera. Sehingga mereka menyelamatkan Samsik dan tentu saling gebuk ya. Mengetahui bahwa bukti kejahatan itu masih berada di tangan Kang Ho sehingga Tae-so marah. Apalagi keterlibatan ketua Song dalam hal tersebut. Kini Hayong mengetahui kebusukan ayahnya yang telah mengorbankan siapa saja demi mendapatkan jabatannya. Sehingga ayah dan anak itu saling menyalahkan. Di hari pernikahan Hayong, ketua Song yang tak diundang tetap datang menghadirinya. Tentu hal ini membuat Tae-so gelisah. Seorang anak kecil memberikan titipan hadiah dari seseorang kepada Hayong. Ternyata sebuah foto Kang Ho. Hal ini menyebabkan Hayong minggat dari acara tersebut. Rupanya dia mendatangi Kang Ho di rumahnya. Namun mereka tak bertemu karena Kang Ho pergi bersama ibunya. Merasa dipermalukan anaknya, Tae-so memukuli Hayong. Masalah lain pun muncul kembali di mana polisi sedang menyelidiki pembunuhan Soyun. Hal ini membuat Tae-so jadi stres dah. Saat sedang tertidur, Yongsun mendapat telepon bahwa peternakannya terbakar. Rupanya kisah masa lalunya terulang kembali. Ibunya telah berhasil keluar ruangan itu, namun Kang Ho keburu pingsan karena ledakan di dalam ruangan. Dalam masa-masa kritis, dia jadi teringat masa lalunya, di mana saat berada di dalam mobil, Kang Ho melihat Hayong keluar dari dalam mobil sebelum kecelakaan itu terjadi. Tae-so mulai panik dengan berita di TV tentang kematian Soyun. Dia mengajak ketua Song untuk mengkambing hitamkan Kang Ho bahwa bayinya ini adalah anaknya. Karena ketua Song tak menanggapinya, sehingga membuat Tae-so kesal dan menendangnya hingga terjatuh. Namun karena pemilihan presiden sudah semakin dekat, dia mengajak ketua Song untuk membantunya dan mengurus negara. Mereka pun akhirnya berdamai kembali. Samsik berusaha menolong peternakan babi yang terbakar, tapi dia tak berdaya karena harus menghadapi dua orang yang melakukan pembakaran tersebut. Untunglah Pak So dan kawannya datang sehingga mengejar orang-orang suruhan Tae-so. Kedatangan warga desa malah menjadi situasi tambah kisruh. Bukannya segera menolong, Samsik dengan nekat masuk ke peternakan itu sambil membasahi dirinya, namun yang keluar Kang Ho sambil menggendong Samsik yang pingsan. Dasar PA nih si Samsik. 몸도 안 좋으신데. Saat mereka masih di rumah sakit, dua orang polisi sedang menyelidiki kebakaran tersebut. Keterangan Samsik dibatalkan oleh Ibu Yongsun yang berusaha menutupinya bahwa kebakaran itu disebabkan dirinya. Mijo dan Samsik sama-sama terheran dengan Ibu Yongsun yang berusaha menutupi si pelaku pembakaran. Setelah diancam, Samsik akhirnya berterus terang bahwa orang-orang itu adalah suruhan Tae-so. Kini Kang Ho dalam bahaya. Walau sudah diberitahukan Mijo bahwa yang mengancam Kang Ho adalah Tae-so karena dia memiliki hasil tes DNA dari hasil hubungan gelapnya dengan seorang wanita. 아줌마가 박씨 아줌마한테 준 가방에. Tapi Bu Yongsun malah berencana untuk segera pindah dari kampung tersebut. Guna menghindari mereka,
Karena kejadian ini tak mau terulang yang kedua kalinya, di mana dahulu mereka mencari kebenaran, namun suaminya harus mati karena dibunuh. Itu sebabnya kini dia akan melindungi Kang Ho agar tak mati seperti ayahnya. 전집이 얼마나 많은지 모르시. Setelah mendengar cerita Mijo saat mereka bersama-sama tinggal di Seoul, kini sang ibu menyadari bahwa cewek yang ditulis di buku hariannya itu adalah Mijo. Kesempatan itu dimanfaatkan Mijo untuk memberitahukan bahwa Mijo tak pernah menikah dan kedua anaknya itu anak Kang Ho. 강호 아이예요. Dia baru mengetahui dirinya hamil di saat mereka sudah berpisah. Bu Yong-sun menjelaskan bahwa Kang Ho tak pernah mencampakkan dirinya. Dia berusaha membalas dendam pada kematian ayahnya dengan sengaja masuk ke keluarga sang pembunuh. Untuk itu Kang Ho melepaskan semua identitas orang-orang dekatnya karena tak ingin jadi korban sasaran mereka. Kang Ho yang teringat kembali dengan masa lalunya di mana dia meninggalkan Mijo dan memasukkan hasil tes DNA Taeso ke dalam tas yang akan diberikan sebagai hadiah untuk ibunya. Polisi menangkap Kang Ho dengan tuduhan telah membunuh So Hyun. Mereka memiliki bukti foto yang dikirim oleh seseorang di mana Kang Ho orang terakhir yang bertemu dengannya. Kang Ho yang tak mengerti akhirnya bertingkah seperti anak kecil di mana dia mengacaukan interogasi polisi sehingga mereka mengantarkannya pulang. Sepulang dari kantor polisi, Kang Ho tiba-tiba merasakan bau badannya. Dia meminta izin akan mandi kepada ibunya. Saat itulah sang ibu menyadari jika semua ingatan Kang Ho telah kembali lagi. Ibunya sangat senang dan meminta maaf atas perlakuannya di masa lalu. 그래야 뭐라도 할 수 있으니까. Kang Ho harus melakukan sesuatu guna menyelesaikan urusannya yang belum selesai. Namun si ibu merasa bersalah karena telah membakar semua bukti-bukti kejahatan mereka. Dia akan mencari bukti lain asalkan tak boleh ada yang tahu jika pikirannya telah kembali normal. Selain itu ibunya tak boleh tinggal sendirian. 그리고 Hari itu Kang Ho mulai beraksi kembali. Sebelumnya dia menemui kedua anaknya dan Mijo. Pada bagian lain, Ketua Song memukuli kedua orang suruhan Taeso yang sudah membakar peternakan Kang Ho. Kini dia mengetahui bahwa mobil yang diceburkan Kang Ho di pinggir laut ternyata tak ada Soyun dan bayinya. Sehingga dia telah mengkhianati dirinya. Dengan berbekal kartu pegawai, Kang Ho memasuki kembali kantor kejaksaan guna mengambil mobil atasannya. Mantan atasannya mengetahui jika Kang Ho telah kembali normal karena hanya dia dan dirinya yang mengetahui kunci mobil itu tersimpan. Di bagian lain, Mijo dan Samsik berusaha agar mereka dapat bertemu Hayong. Dengan bermodalkan tipu-tipu, dia merayu si Bibi pembantu rumah tersebut. Dan mereka pun pergi ke rumah sakit di mana Hayong dirawat. 사람이 중요한 거지? Kang Ho menemui mantan bosnya di pelabuhan guna mencari tahu informasi tentang kematian Soyun. Mantan bosnya menceritakan jika malam itu kapal penyelundup terlambat datang. Mereka dihampiri orang-orang suruhan Taeso yang berniat untuk membunuhnya. So Hyun yang tak mau ditangkap akhirnya meloncat ke laut. Esok harinya dia datang ke kejaksaan namun malah mendapat berita jika Kang Ho sedang koma karena korban tabrak lari. Sejak itulah dia menutup restorannya dan selalu hidup bersembunyi karena takut jadi sasaran. Pada bagian lain, Mijo dan Samsik dapat menemukan di mana Hayong berada, namun mereka tak dapat menemuinya karena beberapa tim keamanan yang berjaga-jaga. Kang Ho mengembalikan mobil pada atasannya. Dia juga ingin memberikan ponsel Pak Seo sebagai bukti tambahan kesalahan Ketua Song di masa lalu. Walau awalnya mantan atasannya itu menolaknya, tapi dia bersedia untuk membantunya lagi. Ketua Song akhirnya menyadari jika Kang Ho memang harus dilenyapkan karena yang membunuh Soyun itu Taeso. Jika dia kembali normal dalam ingatannya, tentu akan membahayakan dirinya.
Dengan menyamar sebagai dokter, Mijo akhirnya dapat menembus tim keamanan untuk bertemu dengan Hayong. Awalnya Hayong tak ingin memperdulikan ajakannya untuk kabur dari kamar itu. Namun karena Mijo dapat meyakinkannya bahwa Hayong terlibat rencana ayahnya, mereka pun akhirnya melarikan diri dah. 사람을 죽이라고 시키고 미친년 만들어서 Mereka tak mungkin untuk kembali ke desa sehingga mereka menginap di hotel. Karena mencari hotel yang gratis, Samsik mengajaknya untuk mendatangi hotel milik debt collector di mana dia selalu diperas oleh mereka. Kang Ho seorang jaksa, hal ini dimanfaatkan Samsik agar para debt collector itu tak memerasnya lagi. Ternyata rencana Samsik berhasil di mana si bos debt collector ketakutan setelah mengetahui tanda pengenal Kang Ho yang seorang jaksa beserta para penyidiknya dari Seoul. Akhirnya mereka mempersilahkan Samsik dan kawan-kawan tinggal di hotelnya itu secara gratis. Saat Hayong menanyakan cinta Kang Ho pada dirinya, dia menolak karena sudah ada cewek lain. 맞지? Mengetahui Mijo yang dicintainya membuat Hayong kecewa dan tak sengaja Mijo mendengar percakapan ini. Saat Kang Ho akan pergi, dia mencium kening Mijo, tapi Mijo malah nawar minta dicium bibirnya. Merasa kesempatan baik, dengan semangat 45 Kang Ho segera mengeksekusinya dah, sambil ditemani pesta kembang api. Di desa, Pak So dan kawannya menjadi target untuk dihabisi juga. Karena mereka telah berteman dengan Kang Ho dan Samsik, mereka dikuntit dan diserang oleh orang-orang suruhan Ketua Song. Berkat sistem keamanan di penginapan Pak Yang, sehingga polisi langsung datang ke TKP untuk menangkap mereka. Pada bagian lain, Taeso mengunjungi gedung akuarium guna membacakan cerita untuk bocah-bocah sebagai pencitraan. 물고기는 외롭지 않아요. Tak diduga kedatangan Kang Ho untuk menyelaminya membuat jantung Taeso seakan-akan berhenti loh. Dunia begitu gelap di matanya. Kang Ho berusaha untuk mengajak Taeso guna menangkap Ketua Song dan dia harus bersaksi di pengadilan. 15년 전 저희 아버지 Timbal baliknya dia akan menutupi semua kejahatannya. Taeso tak punya pilihan karena jika dia menolak maka Hayong yang kini bersamanya akan bersaksi atas kejahatannya. 하영이가 서 있을 겁니다. Ketua Song terjebak dengan perangkap yang direncanakan Kang Ho melalui kaki tangannya Pak So. 방금 하신 말씀 차대리 Sehingga dia dapat memborgolnya. 사랑한다. 사용될 수 있습니다. 강호야. Sebelum peristiwa itu, Kang Ho mendapat kabar bahwa Ketua Song akan dinas ke Amerika. Kesempatan itu harus dimanfaatkan oleh kejaksaan guna menangkap Ketua Song sebelum kepergiannya. Dengan tertangkapnya Ketua Song, Kang Ho melakukan wawancara dengan awak media. 수사를 펼치라는 검찰총장님의 Mereka yang sedang berkumpul di rumah Bu Yong Sun terkejut melihat Kang Ho tiba-tiba muncul di televisi karena berita penangkapan Ketua Song. 체포하였습니다. Walau sudah ditabok sama istrinya, tapi itu benar-benar bukan mimpi. Kedatangan Kang Ho ke ruang sidang membuat mereka terharu dan bangga, di mana orang yang selama ini bersama mereka kini telah menjadi orang penting di negeri tersebut. 신이 그랬던 것처럼 Kang Ho akan menjadi jaksa guna menyelesaikan kasus tewas ayahnya 35 tahun yang lalu. 맞습니다. 맞습니까? 네. Dalam persidangan, Pak So menjadi korban dan saksi. Dia mengetahui semua perbuatan mantan bosnya, termasuk 4 sekretarisnya yang berakhir dengan kematian. 돈을 돌려달라고 하라고 지시했습니다. Karena pengacara Ketua Song meragukan kebenaran Pak So, sehingga Kang Ho menghadirkan Taeso sebagai saksi. 증인 오태수 씨
Yang tentu hal ini membuat kaget Ketua Song dan hebohnya pengadilan karena Tae-so adalah capres yang akan mengikuti pemilu. Dia bersumpah untuk memberikan kesaksian dengan benar. 바른한국당을 비롯한 모든 Sebelum kedatangannya, Kang Ho mengingatkan bahwa selama ini hubungan Ketua Song dan Tae-so begitu erat, sehingga ada banyak politisi, pebisnis, dan partai oposisi yang berusaha menjatuhkannya. Tetapi tentu akan berbeda jika saat ini mereka saling berseberangan di dalam persidangan. 단번에 불식시킬 수 있는 Dalam persidangan, Ketua Song tentu tak terima dengan kesaksian Tae-so, sehingga dia ngoceh dan membuka aib-aib kejahatan Tae-so. 참고 있던 지인까지 낸다는 Merasakan ketegangan dalam sidang itu, hampir saja penyakit Ibu Yong-sun kumat. Namun dia bertekad harus dapat menyaksikan sidang itu sampai akhir. Kedatangan Ha-yong guna menjadi saksi malah memojokkan ayahnya. Rencana pembunuhan So-yun, Kang Ho dan bayinya itu berasal dari ayahnya. Merasa terpojok, ayahnya menunjukkan rekam medis dari rumah sakit jiwa bahwa dia memang sakit parah. Itu sebabnya dia menyembunyikan anaknya di suatu tempat agar tak menjadi sasaran lawan-lawan politiknya. Tae-so meminta pertimbangan jaksa agar membatalkan kesaksian anaknya yang memiliki disabilitas mental. Lagi-lagi Ha-yong membuka kejahatan di masa lalu, di mana dia bersama-sama Ketua Song melakukan pembunuhan pada Pak Choi, yaitu ayah Kang Ho. Keterangan ini membuat Bu Yong-sun tersenyum senang. 추정을 요청해 주십시오. Karena kasus ini berhubungan dengan So-yun, sehingga Kang Ho menghadirkan saksi lainnya, yaitu anak So-yun yang telah tumbuh jadi bocah untuk melakukan tes DNA. Di masa lalu sebelum So-yun terjun ke laut, dia menyelamatkan bayinya di dalam lemari kapal dan memegang tabung pemadam kebakaran sebagai penggantinya. 그 아이 Karena Tae-so adalah calon presiden, dia menghentikan sidang dan merasa telah diserang fitnah dan taktik politiknya guna merusak reputasinya dalam pemilu mendatang. Tiba-tiba Bu Yong-sun berteriak mendukung anaknya yang diikuti oleh warga desa. Penangkapan Tae-so dan Ketua Song menjadi topik utama di media televisi. Tak hanya terlibat dalam kasus pembunuhan, tapi Tae-so juga telah membantu Ketua Song untuk memonopoli ekonomi negara itu. Tak sampai di kasus itu, kini cucu Ketua Song bernama Jae-min pun disidangkan kembali dan terbukti bersalah karena menggunakan narkoba dan kasus pemerkosaan, serta beberapa kasus pembakaran peternakan dan tewasnya pekerja konstruksi karena kecelakaan kerja. Walau terjadi pro kontra dengan para pendukung Tae-so, tapi polisi ora urus, mereka tetap memenjarakan Tae-so. Wah, keren juga ya capres bisa ditangkap. Selesai urusan sidang, Bu Yong-sun memberikan cincin perkawinannya kepada Kang Ho dan Mi-jo. Beberapa hari kemudian, Bu Yong-sun pun meninggal dikarenakan penyakitnya. Drama ini ditutup Kang Ho yang melamar Mi-jo dengan ditemani anak babi yang digantungkan cincin di lehernya.